Ya, dari sisi teknikal kita melihat ada kelanjutan tekanan pada US dollar dan itu yang berdampak kepada lebih cepat naik kepada emas dan hampir sampai saat ini yaitu level 5.300 didekati. Bukan lagi 5.200 karena 5.200 langsung dilewat, bahkan 5.100 hanya bertahan 1 hari saja dan kita lanjutkan dengan kenaikan 5.200 dan menjelang ke 5.300. Ini berarti menandakan bahwa ekspektasi kepada emas kaitannya dengan kenaikan di akhir tahun sepertinya mulai dipercepat. Bahkan ini baru awal tahun. Kira-kira akan seperti apa? Dan bagaimana dampaknya dari pidato Powell nanti malam? Apakah ini akan ada pengaruh atau mungkin menjadi anti klimaks seperti yang kita bahas di hari Senin kemarin? Ini dia ulasannya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ini adalah indeks DXY yang ternyata resmi tembus level support yang kita tandai kemarin. Padahal tadinya kita berharap di sini akan terjadi penahanan atau tertahan, kemudian dia rebound gitu ya. Ternyata dia jebol sampai kurang lebih zona 95 dan sangat mungkin mendekati level 95 paling bawah, dan itu berarti kalau lihat dari historical price-nya saya rasa ini masih tetap ya dalam kurun waktu ya ini terakhir di 2022. Jadi kita masih bisa melihat di sini lebih bergerak lebih rendah lagi dan sangat mungkin berlanjut sampai di bawah 95. Oke, jadi hati-hati untuk nanti malam, bisa saja ini anti klimaks. Anyway, saya akan hapus garis ini karena berarti kita sudah tidak perlu karena dia sudah mengalami penembusan berkali-kali. Nah, yang mungkin akan kita perlukan di sini adalah garis trendline seperti demikian. Oke, saya asumsikan bahwa ini yang terjadi ke depan dan mungkin akan menjadi inisiator apakah terjadi perubahan tren apa tidak. Yang jelas dia harus betul-betul melewati areal yang kita tandai ini. Nah, oke, tapi sayang tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah prosesnya. Kalau kita perhatikan dari zona yang terdekat, berarti ini akan menjadi zona resistennya. Dan kalau misalkan zona ini tidak ditembus, maka percuma dia mencoba untuk mendobrak ke atas pun agak sia-sia. Tapi mungkin apa yang disampaikan oleh Powell nanti malam bisa menjadi kunci utama. Kalau seandainya Powell memberikan inisiator ataupun indikasi ke arah hawkish, maka kita akan melihat ini kenaikan. Dan berarti area 98 dalam 1 atau 2 hari ke depan sebagai imbas dari pernyataan Powell tersebut. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Powell memberikan indikasi yang kurang lebih mungkin tidak terlalu hawkish, tapi dia juga gamang dan bersikap berhati-hati sampai akhirnya walaupun tidak memberikan indikasi kapan dia akan lakukan cut rate, minimal dengan pernyataan bahwa dia meyakini inflasi masih berproses dan disinflasi masih terus berjalan, itu sudah menyatakan sikap dovish dan itu berarti akan menjadi faktor tekanan turun dan kita akan lihat tekanan lebih lanjut di bawah 95. Dan itu berarti emas itu akan bereaksi positif atau naik lebih lanjut. US Treasury juga di sisi lain dia sudah mengalami kenaikan dan ini persis dengan kemarin yang kita bahas ya. Jadi murni dia menutupi gap kemudian dia naik. Cuman masalahnya adalah kita masih belum bisa melihat ini sebagai sinyal positif. Kalau kita artikan dia naik kemarin pun, itu indikasinya adalah kepanikan ataupun kekecewaan market terhadap segala sesuatu terkait dengan Amerika. Berarti dia lepas pasar obligasinya atau obligasi pemerintah Amerika dan juga US dollarnya. Itu sebabnya kenapa dia kurang lebih mengalami penurunan. Kalau seandainya kita anggap ini tidak menjadi patokan lagi untuk emas terutama, berarti kalau kita kaitkan dengan kepanikan atau ketidakpercayaan kepada Amerika, berarti otomatis US Treasury-nya akan mulai kenaikan berbarengan dengan emas. Jadi hati-hati, mungkin ini korelasinya malah lebih ke korelasi yang positif. Tapi sebaliknya, bisa saja kalau misalkan ternyata setelah nanti pidato Powell yang relatif lebih kepada sikap dovish, maka kita bisa harapkan baik US Treasury ataupun bahkan US dollar itu akan beriringan mengalami penurunan. Dan itu berarti sinyal yang positif lagi untuk emas kembali mendulang ataupun mencetak rekor tertinggi baru. Hanya saja balik lagi kita akan lihat ini sebagai anti klimaks atau kelanjutan. Oke, kita lihat dari sisi pound sterling terlebih dulu. Kalau Anda perhatikan dari sisi ataupun dampak positif dari pelemahan US dollar adalah menguatnya pound sterling dan juga euro USD. Walaupun terjadi peperangan, walaupun terancam dengan perang Iran, tapi kondisinya ini masih bisa mengalami penguatan. Ya, ini berbeda cerita kalau misalkan seandainya kemarin perang dengan Eropa terkait dengan Greenland itu bisa terjadi. Ini pasti akan turun. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita perhatikan dari grafik ini, berarti kalau saya perkecil, maka area yang paling memungkinkan untuk dikejar adalah zona ini. Dan itu berarti 1.4000.
Tapi tunggu dulu, karena ini adalah 1.3790-an atau 1.38, kita mungkin belum akan melihat itu terlalu jauh. Yang penting di sini adalah bahwasannya kalaupun kita lihat dari dua candle panjang ini, otomatis penurunan itu diharapkan tidak turun di bawah 1.3720. Itu berarti tandanya dia masih tetap survive untuk mulai kenaikan. Kalau begitu, berarti di kelas grafik 4-nya, ini juga mengingatkan kita terkait dengan elite wave kemarin. Dan sayangnya wave ketiga ternyata tidak berhenti di sini, melainkan dia extend sampai sini. Dan ini berarti areal yang terjadi saat ini, correction, ataupun di zona orange ataupun yang ungu, maka kemungkinan kita anggap inilah sinyal untuk wave keempat. So, buy on dip masih tetap diprioritaskan, kecuali kalau misalkan pidato Powell relatif hawkish, kemudian geopolitik mereda, ini akan menjadi pembalikan yang sangat sakral ataupun sangat kritikal. Dan itu akan langsung menekan bertubi-tubi kepada pound sterling. Tapi untuk saat ini, saya anggap bahwa situasinya adalah masih dikaruniakan ataupun dibayangi oleh geopolitik sehingga dolar masih relatif negatif. Crude oil sendiri ini menjadikan tanda-tanda yang bisa kita lihat berikutnya. Kalau seandainya dalam satu atau beberapa jam ke depan kita masih melihat dia tetap berada di level 62, 63, maka kita anggap ini adalah sinyal peringatan, teman-teman. Kenapa peringatan? Karena kalau misalkan dia fail untuk lanjutkan kenaikan, maka kita artikan di sini double top dan neckline-nya ada di level 5850. Dan itu berarti saatnya Anda sell. Nah, tapi apa yang akan memicu dia mulai kenaikan? Yang memicu dia mulai kenaikan adalah satu-satunya dari geopolitik dan risiko geopolitik yang masih membayangi dengan kapal atau armada besar dari Amerika berada di perairan Iran, itu mengindikasikan bahwa ketegangan geopolitik masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Apalagi ini sudah memasuki pertengahan pekan dan kita tinggal menghitung hari untuk menuju akhir pekan. Biasanya peperangan atau serangan tersebut bisa saja dilakukan di akhir pekan. So, dengan kondisi tersebut, untuk sementara saya melihat peluang untuk kenaikan kemungkinan akan mengejar zona 66 ataupun 64 yang terdekat. Jadi hati-hati, kalau misalkan, nah ini indikasinya, kalau ternyata kita melihat dobrak ataupun tembus di atas 62 atau 63 seperti ini, maka kita akan lihat di situ adalah risiko geopolitik yang masih tetap membelenggu dan berarti emas sebagai safe haven itu masih tetap diincar. Jadi indikator yang bisa dijadikan tambahan adalah kalau dia tembus atau minyak tembus di atas 63 US dollar. Kalau itu yang terjadi, silakan buy oil. Lalu kemudian komoditi seperti emas juga akan mulai kenaikan. Oke, kita perhatikan prioritasnya dari grafik keempat ini. Kemarin area yang kita tunggu-tunggu adalah zona kurang lebih di area 5050, tapi ternyata dia juga tersentuh, kemudian dia rebound. Oke, kalau kita perhitungkan di situ berarti sebetulnya yang ada saat ini adalah area 5344. So, kalau misalkan dalam waktu mendatang atau katakanlah mendekati FOMC dia mengalami penurunan pun, maka hampir bisa dipastikan efek geopolitik itu akan mendorong dia kembali naik dan bahkan kembali tembus all-time baru dan sangat mungkin ke 5344. Jadi asumsi saya adalah penurunan paling jauh akibat dari pidato Powell yang hawkish itu hanya akan menekan sampai maksimum 5111 atau 5050. Itu pun dengan catatan bahwa sinyal tersebut kemungkinan akan diganggu oleh ancaman Trump dan juga ketidakpastian dari sisi geopolitik. Sehingga kemungkinan belum tentu akan muncul zona tersebut. Mungkin saja penurunannya dengan sangat cepat langsung didorong kembali oleh demand. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat di grafik H1, mudahnya adalah kurang lebih dari beberapa level support yang ada di sini. Alternatif buy Anda bisa lakukan saat dia koreksi di 5245 ataupun di 5200. Atau yang terjauh kita asumsikan bahwa area 5130, 5150 itu sebagai teritori yang memungkinkan. Dengan asumsi tadi bahwa setiap penurunan itulah zona buy. Tapi tergantung, kalau misalkan Powell memberikan indikasi hawkish, maka Anda bisa prioritaskan tunggu sampai dia betul-betul deep correction, atau bisa saja follow sell, tapi saran saya akan menghindari sell karena yang paling utama saat ini adalah lingkungan sekitarnya yang saat ini dihuni oleh ketidakpastian. Jadi saran saya tunggu sampai dia selesai, kemudian nanti akan lihat reaksi dari Trump, dan possibility-nya yang paling aman adalah menunggu sampai selesai pidato ataupun pernyataan. Biasanya
dia akan memberikan indikasi bahwa tetap terbuka untuk kemungkinan pemangkasan suku bunga. Dan disitulah kita akan bertindak dan mendorong dia kembali. Target dari yang terdekat ini 5.300 dan 5.344 tadi, atau paling maksimal 5.388. Sementara crash ataupun penurunan yang maksimal kita asumsikan adalah 5.190 ataupun di 5.100 tadi.